Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Bagaimana kabar Anda semua dalam keadaan sehat serta bersemangat? Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Franciscus Saverius Sudarmanto SX. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Sudar dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Sudar yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita, apa kabar? Baik. Romo bagaimana kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Sudar. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan datang kepada Tuhan dan menyampaikan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberi kami kesempatan, memberi kami anugerah untuk senantiasa menikmati sabda dan merenungkannya bersama-sama. Kami Kau ciptakan dalam kesempurnaan dan dalam kasih, dalam segala kebaikan. Semoga kami menjadikan dunia ini, menjadikan keluarga kami, menjadi tempat kediaman yang membahagiakan. Kuatkanlah iman kepercayaan kami pada penyelenggaraan-Mu, karena dengan senantiasa hidup di dalam diri-Mu, di dalam kasih-Mu, kami mampu menghadapi segala tantangan hidup kami dengan kekuatan-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita hari ini adalah berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bacaan hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan seorang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kini kita simak bersama Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai 30 yang akan disampaikan oleh Romo Sudar untuk kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita simak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sudar untuk kita semua. Silakan Romo. Baik Ibu Marita, para sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini sangat menarik ya, karena memang berbicara tentang keluarga. Bacaan pertama dari kitab Kejadian. Iya. Ya, kisah tentang bagaimana Tuhan menyediakan penolong bagi laki-laki itu yang telah diciptakannya.
Dan dengan demikian tercipta ya sebuah keluarga yang harmoni. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, buat keluarga, buat manusia. Dan kemudian kisah itu menceritakan bahwa ya Tuhan kemudian menciptakan segala jenis binatang. Lalu diberi kuasa kepada manusia untuk memberi nama. Dan kemudian ketika dia memberi nama ternyata tidak ditemukan teman yang sepadan. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibentuklah dari tulang rusuk yang akan menjadi teman atau penolong yang sepadan. Dan keluarga harmonis itu terbentuk. Kemudian dalam bacaan Mazmur Tanggapan itu lagi-lagi seperti dipertegas bagaimana keluarga yang diciptakan oleh Tuhan atau yang dibentuk oleh Tuhan, yang dikehendaki Tuhan itu menjadi sebuah keluarga yang terberkati, ya toh, karena dikatakan di sana tadi bahwa berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, dan itu adalah manusia itu. Manusia yang takwa kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, dan dengan itu mendapat berkat, berkat yang berlimpah. Katanya istrinya akan subur, anak-anaknya akan seperti buah zaitun, ya, yang ada di sekeliling meja, yaitu berkat-berkat yang dicurahkan Tuhan untuk keluarga yang takwa, keluarga yang beriman. Tapi juga dikatakan bahwa manusia itu harus bekerja keras, karena dikatakan kamu akan menikmati hasil jerih payahmu. Jadi ya takwa tapi juga berusaha. Nah, ini suatu panggilan untuk keluarga supaya terberkati. Jadi bacaan pertama, kemudian Mazmur Tanggapan mengisahkan satu keluarga yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tahu apa yang baik, ya, dan Tuhan menyediakan itu semua. Dan dalam ketaatan, ketakwaan, iman pada Tuhan dalam Mazmur Tanggapan tadi, rahmat Tuhan berlimpah, ya, rahmat Tuhan berlimpah. Kemudian kita ke bacaan Injil, kisah yang menunjukkan bahwa benar Tuhan menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang terberkati. Namun dalam kenyataannya banyak keluarga yang harus berjuang lebih, karena memang ada hal-hal yang di luar kekuasaannya, di mana seorang ibu Fenisia tadi, ya, seorang ibu Fenisia yang anaknya kerasukan setan, ya. Jadi ada tantangan, ada kesulitan juga dalam keluarga itu. Dikatakan bahwa ibu itu orang asing sebenarnya. Maka ketika Tuhan lewat, dia merasa sebagai orang asing. Sebetulnya memang bukan orang terpilih, orang Israel, sebagaimana kepercayaan ya pada waktu itu. Tapi dia punya keberanian untuk datang kepada Yesus karena punya masalah dalam hidupnya, dalam keluarga. Anaknya kerasukan setan. Apa ya, kerasukan setan bisa macam-macam. Tapi Yesus tahu bahwa ini bukan umat Israel. Lalu apa dikatakan tadi? Menguji iman ibu itu ternyata. Dikatakan bahwa ibu itu datang kepada Yesus dan minta supaya anaknya disembuhkan. Tapi Yesus dengan menggunakan kata-kata yang sebetulnya mungkin bisa menyinggung perasaan, ya, ketika mengatakan bahwa
biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti, ya kan, yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, keras ya sepertinya. Tapi itu adalah ujian bagi ibu itu. Meskipun begitu, ibu dari ibu Syro-Fenisia ini ya mengatakan, benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Itu suatu ungkapan yang menunjukkan iman yang begitu besar yang ditunjukkan oleh ibu itu, dan karena itu Yesus mengatakan, karena kata-katamu itu pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ibu itu pulang dengan sukacita. Nah, iman yang teguh yang ditunjukkan oleh ibu ini ya merupakan suatu kenyataan ya dalam kehidupan kita juga. Saya kira para sahabat Oase Rohani Katolik ya bisa banyak mendapatkan pelajaran dari ibu Syro-Fenisia ini. Seorang ibu yang punya masalah secara kehidupan sosial juga bermasalah karena dia katakanlah orang kafir ya. Zaman itu orang bukan kelompok kita. Kemudian yang kedua, seolah-olah dia memang mungkin secara nggak tahu kak, ayahnya nggak tahu ya di mana ya, tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan Romo. Mungkin kayak single parent gitu ya. Iya. Tapi seorang ibu yang berani, seorang ibu yang bertanggung jawab. Lagi ada masalah anaknya sendiri yang punya yang dikerasukan setan. Masalah tidak kecil, masalah tidak berat. Dan dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengatasi masalah itu. Tuhan menguji imannya ternyata luar biasa, dan apa yang terjadi ya karena iman itulah ibu itu dikabulkan permohonannya. Ya mungkin ini inti dari apa yang bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Tuhan menciptakan keluarga dunia ini harmonis, menyediakan segala berkat, tapi dengan segala tantangan tidak berarti manusia juga menerima semuanya begitu saja baik. Harus ada perjuangan, harus ada usaha, harus ada keberanian, dan itu juga dalam hal meminta. Ya, katakanlah memohon dengan suatu tidak malu-malu, tidak takut-takut. Mungkin juga kalau diuji imannya tidak mundur dia, ya tetap menunjukkan imannya yang teguh itu. Dan Tuhan tahu kalau begini ibu ini benar-benar memang membutuhkan apa yang dia perlukan untuk kebaikan hidupnya, dan itu yang dikabulkan oleh Tuhan. Ini contoh sebuah doa yang memang penuh kerendahan hati, tetapi sekaligus juga disampaikan dengan keberanian, kegigihan, dengan ketekunan. Dan saya kira itu sesuatu yang penting bagi kita umat Tuhan. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara menambahkan iman di dalam diri kita, Romo? Iman itu kan sebenarnya anugerah ya. Iya. Iman itu sebenarnya ya sudah diberikan kepada kita. Tuhan mengatakan kalau kamu punya sebesar biji sesawi saja sudah bisa memindahkan gunung. Iya. Dan karena itu sebuah anugerah dari Tuhan, maka memang untuk memilikinya secara penuh mungkin lebih baik dikatakan begitu ya, memperbesar iman. Karena Tuhan bilang sebesar biji sesawi saja sudah cukup. Iya. Jadi memelihara itu dengan tentu saja sikap percaya pada Tuhan. Membangun kepercayaan itu dengan sikap-sikap doa yang semestinya memberikan waktu untuk Tuhan dalam
doa, datang mendengarkan sabda Tuhan, dan tidak selalu harus dengan mendengarkan kitab suci, tetapi hadir di hadapan Tuhan dan menyerahkan diri. Dan melalui sikap-sikap itu terbangun iman. Iman yang ada itu semakin kuat, semakin ditumbuhkan, semakin hidup. Dan saya kira apa yang dikatakan Tuhan, sebesar biji sesawi juga sudah cukup untuk bahkan memindahkan gunung. Luar biasa. Saya kira sikap doa, sikap mendengarkan firman Tuhan, sikap berserah pada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, berpasrah, ini suatu yang perlu dilatih dalam sikap tentu kerendahan hati. Tidak tergantung pada saya, tidak tergantung pada usahaku sendiri juga, tetapi ini anugerah Tuhan yang karenanya aku harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi dalam suatu sikap harapan, ya, optimis. Tuhan telah menyediakan loh semuanya. Tadi dalam bacaan pertama, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saya. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Iya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, ya Romo, ya. Benar. Dan dengan sikap itulah iman itu mungkin lebih cocok dengan ungkapannya iman yang hidup. Ya, iman yang dihidupi dan punya nantinya tentu dampak dalam kehidupan kita bersama. Ya. Romo, dalam bacaan Injil kelihatan wanita itu sangat beriman walaupun dia belum mengenal Yesus, tetapi dia benar-benar percaya kepada Yesus, ya Romo, ya. Bagaimana caranya agar ibu itu bisa mempercayai Yesus, Romo? Iya, betul, itu luar biasa ya. Sebetulnya Yesus saja sebetulnya dari sikapnya itu seolah-olah dia mengabaikan, ya, karena memang orang luar, orang asing. Tapi itulah keterbukaan Yesus pertama-tama. Keterbukaan dia ternyata untuk melampaui juga batas-batas, bahkan mungkin peraturan pada waktu itu. Bagaimana orang asing, orang dalam bahasa kafir gitu, akhirnya bukan hanya diterima oleh Yesus, tetapi bahkan dihargai secara luar biasa, dipuji, dan katakanlah ini iman yang besar. Kita berhadapan juga dengan suasana hidup yang dalam dunia yang plural begini, ya, kita bertetangga, hidup bersama dengan orang-orang yang beda keyakinan, ya. Tapi menurut saya kita perlu mempunyai keterbukaan seperti Yesus. Bahkan boleh kita buktikan juga kadang-kadang dalam pengalaman bahwa orang-orang yang barangkali yang tidak seiman dengan kita punya iman yang besar dan teladan yang bagus, sikap hidup yang bagus, dan kita diundang untuk satu keterbukaan seperti itu. Bagaimana mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus atau belum beriman kepadanya, ya, kalau Paus Fransiskus mengatakan itu dengan kesaksian hidup, dengan mewujudkan sikap imanmu dalam kehidupan nyata, dan itu menjadi sesuatu yang menarik orang datang melalui kita kepada Yesus. Dan itu karena keterbukaan kita untuk bergaul dengan siapa saja, perhatian juga kepada siapa saja, bekerja sama dengan siapa saja, juga katakanlah peduli dan responsif, ya, menjawab. Ya. Ada mungkin harapan-harapan, bahkan mungkin tawaran, ajakan, dan seterusnya. Seperti ibu dari Siro Fenisia ini, Yesus terbuka dan akhirnya berjumpa dengan rahmat Tuhan melalui kasih Yesus. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, demikianlah iman kita harus semakin mantap dan semakin percaya kepada Yesus karena Dia selalu menolong kita.
Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita resapkan dalam hati sanubari kita bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik bersama Romo Fransiskus Saverius Sudarmanto SX dan saya Bernadette Marita. Saya informasikan kepada Anda yang ingin bertanya atau mengajukan usul, silahkan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Sudar untuk menyimak permenungan di bagian kedua. Romo, bagaimana kelanjutannya Romo permenungan hari ini? Iya, jadi memang permenungan kita hari ini itu sebuah undangan ya bagi kita untuk bagaimana dalam kehidupan kita menghayati iman Kristiani setiap hari itu perlu kita menjaga keseimbangan ya antara hidup iman tapi juga perjuangan itu bersama-sama. Tadi ketika Ibu Marita bertanya bagaimana ya iman itu terpelihara dengan baik dan bisa makin kuat. Ya, sekali lagi kita kembali kepada pengalaman Ibu tadi. Memang dia ibu yang memang mungkin kalau diukur secara mungkin nilainya berapa begitu ya, mungkin nilai keimanannya karena tahu ajaran, karena kenal Yesus, karena tahu bagaimana hidup Yesus, ya mungkin rendah nilainya. Tetapi ibu itu punya pendengaran yang begitu dalam. Ketika melihat atau Yesus lewat gitu, kemudian ibu itu dikatakan begitu mendengar tuh berinisiatif datang kepadanya. Ya datang kan? Kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Suatu keterbukaan hati pada nurani yang berada di dalam hatinya. Ya. Ini ada orang lewat yang barangkali sudah mendengar tentang banyak hal yang dibuat oleh Yesus, tapi belum kenal sebetulnya. Dan dari sana suara hati itu diikutinya. Ya, dia ingin menjumpai Yesus, ingin datang dan berinisiatif. Ya. Ini kalau bukan karena sebuah hati yang jujur pada dirinya sendiri, suatu keterbukaan hati yang mendalam, ya mungkin tidak ada inisiatif seperti itu. Tapi ini yang bisa kita belajar. Kemudian datang tersungkur di kaki Yesus. Satu sikap menyembah, ya, menyembah dengan sikap tersungkur itu kan suatu sikap hormat yang percaya bahwa ini adalah bukan pribadi biasa. Katakanlah ibu itu percaya ini meskipun dia tidak mengatakan ini mungkin utusan Tuhan atau apa, tapi ya ini Yesus ini luar biasa. Iya. Ya. Jadi ibu itu sungguh-sungguh percaya ya, Romo ya, bahwa Tuhan Yesus akan menolong dia. Dia makanya kemudian dia tanpa ragu mengatakan, memohon kepada Tuhan apa yang ada menjadi kebutuhannya. Tapi semua itu didasari oleh pertama-tama sikap percaya, sikap hormat, sikap sembah sujud dan menyampaikan ini permohonan. Nah, seperti tadi dalam bacaan pertama ya kita tekankan itu
ajaran tentang Tuhan yang tahu semua kebutuhan kita. Tapi kalau kita hanya mengatakan, Tuhan tahu kok semua kebutuhanku, pasti Tuhan akan memberi apa yang tanpa kita minta tanpa ya, kita berdoa, tanpa kita datang kepada Yesus, tanpa kita bersembah sujud, tersungkur di depan kakinya. Apakah lalu semua ini juga akan begitu saja diberikan? Saya pernah bekerja di Mentawai sebagai misionaris di sana. Lalu ada seorang pastor senior yang sudah punya pengalaman lama di sana ya. Karena di sana itu kita punya asrama, kemudian kita biasanya ya adalah bantuan-bantuan ya, sumbangan-sumbangan untuk diberikan kepada mereka. Kemudian kita mau sampaikan kepada mereka. Tapi pastor misionaris senior itu mengatakan kepada kami, jangan langsung diberikan begitu saja. Jangan. Tapi misalnya suruh bekerja dulu, anak-anak kamu kerja dulu, anak-anak asrama ini membersihkan kebun dulu atau melakukan sesuatu dulu. Sesudah itu baru dikasih apa yang menjadi kebutuhannya, atau kalau mereka menyampaikan dulu ya meminta dulu begitu. Tapi untuk mengatakan kepada anak-anak ini bahwa ya emang ada disediakan buat kamu, tapi kalau kita hanya berikan begitu saja langsung ya, kita kadang-kadang ya kalau perlu mereka membayar sedikit ya, misalnya berapa persen gitu. Supaya apa? Supaya dia menghargai barang yang diberikan itu, atau ada sesuatu, usaha ada juga usaha juga. Nantinya dia akan mempergunakan itu juga dengan sebaik-baiknya. Dia jadi barang itu akan menjadi barang yang sungguh berharga buat dia dan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, barangkali bahkan dirawat, dijaga, dikembangkan dalam kehidupan selanjutnya. Karena hasil usaha dari dia sendiri ya Romo ya, dihargai jadinya. Dihargai dan tahu ini barang yang berharga ya, meskipun ini sudah mungkin ya disediakan, tapi ini kalau dikasih begitu saja akan ya mungkin ya seperti itu, hanya untuk menjadi semacam kemungkinan gambaran. Apa yang kita perlukan memang Tuhan sudah sediakan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang memang sungguh berguna untuk kita, apa yang sungguh membuat kita menjalani hidup dengan lebih baik ya. Kadang-kadang ada orang yang punya keinginan barangkali dan berdoa, katanya kok tidak dikabulkan ya. Iya Romo, gimana itu ya, kita minta-minta kok tidak dikabulkan oleh Tuhan. Iya, tidak. Apakah kok katanya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan? Iya. Nah, justru karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, belum tentu apa yang kita sangka kebutuhan kita adalah benar-benar kebutuhan yang memang kita butuhkan. Nah, makanya kadang-kadang Tuhan bisa membantu kita untuk melihat apakah memang ini benar-benar yang akan membantu saya untuk hidup lebih baik dan berkembang. Kalau permintaan itu bisa hanya mungkin untuk gagah-gagahan ya, siapa tahu Tuhan beri aku mobil baru tahun ini. Ya, kalau itu berguna untuk pelayanan, Tuhan barangkali akan mengabulkan ya kan. Tapi kalau hanya untuk pamer, untuk menunjukkan bahwa mampu, belum tentu. Dan ya itu kalau kita mohon, tentu saja yang kita mohon adalah Tuhan akan mengabulkan permohonan-permohonan kita yang sungguh membantu kita untuk menjadikan semua yang Tuhan berikan itu berguna bagi kerajaannya, berguna bagi kemuliaannya, berguna bagi keselamatan kita, berguna bagi keselamatan saudara-saudari kita ya. Itu tentu saja, dan apa yang diberikan Tuhan buat kita yang terbaik, pasti yang terbaik. Dan pada waktu tertentu mungkin itu kok belum dikabulkan. Kalau percaya yakin ini adalah yang terbaik,
yang saya sampaikan dengan intensi yang benar, intensi yang sungguh, kita tidak akan ragu, Tuhan akan mengabulkan itu. Mungkin waktunya tidak tentu juga harus sekarang, besok. Tuhan juga tahu waktu terbaik buat kita untuk menerima rahmat-rahmat itu, supaya menjadi sesuatu yang sungguh untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan, kebaikan sesama dan hidup kita juga. Saya kira itu, Ibu, ya. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Ya. Romo, bagaimana kita dapat menghilangkan niat-niat buruk mungkin yang ada dalam diri kita, Romo? Nah, ini roh jahat itu tadi ya. Iya, ada roh jahat. Ini kita disebutkan ya, roh jahatnya itu apakah membuat dia bagaimana, tapi itu justru yang dimohon oleh ibu itu untuk anaknya ya, bagaimana menghilangkan hal-hal buruk gitu, niat-niat buruk itu kan, buruk. niat-niat jahat itu, niat-niat roh jahat itu, ya kan? Dan itu dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia disebutkan ada memang perbuatan-perbuatan daging yang dilawankan dengan hasil-hasil buah roh. Nah, bagaimana itu bisa semakin kuat buah-buah rohnya dan semakin dibuang atau ditinggalkan atau lenyap roh-roh jahat itu atau perbuatan daging itu yang ada iri hati, marah, mungkin roh pemecah dan sebagainya itu. Tentu sekali lagi sikap ibu ini yang merupakan sikap-sikap dasar yang penting. Mendekatkan diri pada Tuhan. Memberi ruang seberas-besarnya Tuhan untuk hadir dalam hidupku. Dan itu dengan datang kepadanya, berdoa, dan tentu saja dalam komunitas, hidup dalam komunitas maksudnya membangun komunio dengan umat. Jadi berdoa bisa juga pribadi tapi juga dalam komunitas, ke komunitas gereja, entah paroki, entah lingkungan, entah terlibat dalam komunitas hidup bersama, itu akan membuat kita masuk dalam sebuah lingkungan, atmosfer, suasana yang dikuasai oleh roh Tuhan, roh baik, yang itu tadi buah-buah roh itu. Sikap doa, sikap mendengarkan dan pasrah dan kerendahan hati itu tadi, lalu tidak juga jemu-jemunya memohon dengan kadang-kadang kayak menuntut Tuhan gitu ya. Ini kan tidak mudah menyerah karena memang tantangannya memang ada di sana sini. Ya, untuk itu perlu suatu sikap keberanian, ya, sikap juga menuntut, ya, mendesak, katakanlah kadang-kadang seperti itu ya. Tapi bukan dalam arti untukku sendiri ya, tapi untuk kebaikan hidupku juga yang lebih luas. Saya kira ini yang perlu kita mohon juga bersama ibu ini, untuk mengusir roh pengaruh yang tidak baik itu dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita renungkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Sudar untuk kita semua. Maka Romo Fransiskus Saverius Sudarmanto SX dan saya Benet Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat Tuhan melalui Romo Sudar. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita menutup rangkaian pertemuan kita ini dengan doa sambil nanti mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur karena Engkau telah segarkan kami dengan sabda-Mu yang membebaskan. Semoga kami setia mengikuti Yesus Putra-Mu, teguh dalam iman, untuk menjadi saksi kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk menyertai kami senantiasa dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami, keluarga-keluarga kami, agar menjadi keluarga yang teguh dalam iman, penuh syukur atas karunia-karunia-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama saudara-saudari kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Bu Marita. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.